Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Marilah pertama-tama sebelum kita melaksanakan silaturahmi malam bersama TV Lebaran, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, hidayahnya, anugerahnya, hingga kita semua pada hari ini masih diberikan waktu, masih diberikan kehidupan, hingga kita masih dapat menikmati indahnya dunia. Kita juga dapat masih menikmati indahnya silaturahmi, seperti yang malam ini kita akan lakukan, yaitu silaturahmi renungan malam bersama TV Lebaran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Kita juga tujukan salam dan sholawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini adalah hari kedua dari yang namanya tahun 2024. Kemarin kita tandai dengan mungkin kemeriahan kembang api, atau mungkin ada juga yang mungkin bakar-bakaran sekarang ya, untuk menyambut yang namanya tahun baru. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah setelah tahun baru ini itu bumi sudah jadi lonjong? Apakah setelah tahun baru air laut ini sudah menjadi manis? Apakah setelah tahun baru matahari terbit dari utara? Jawabannya adalah tidak. Semua masih sama. Matahari terbit dari barat. Air laut masih terasa asin. Bumi juga masih bulat-bulat saja, tidak lonjong. Itu berarti bahwa makna tahun baru itu tak ubahnya laksana cuma ganti angka. Karena semua tidak ada yang berubah. Karena hakikatnya perjalanan waktu itu adalah siang dan malam, gelap dan terang. Perjalanan waktu adalah waktu kita masih bayi, terus kita dewasa, dan pada akhirnya kita senja, dan akhirnya kita masuk ke liang lahat. Itulah sebenarnya hakikat waktu yang terjadi. Lanjut cerita yang kemarin. Kalau kita mau mengenal tahun baru, tentu kita harus flashback ke belakang. Awal mula waktu ini diciptakan. Singkat cerita, tentu yang memulai awal waktu ini adalah simbah manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah satu-satunya manusia yang pertama kali diciptakan. Beliau yang pertama kali yang mengalami yang namanya tahun baru satu mungkin. Singkat cerita, kemarin kita sudah bercerita bagaimana Nabi Adam ini di surga. Di surga ini kan ada 3 makhluk yang namanya setan, malaikat, dan manusia, namanya Adam. Dari ketiga makhluk ini Allah pengen mengambil kesimpulan, mengambil keputusan akan dijadikan salah satu pemimpin
dari 3 makhluk tersebut. Maka disuruhlah ketiganya untuk sujud kepada salah satu makhluk tersebut. Apa? Adam. Jadi setan, malaikat itu disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebagai petanda apa? Bahwa dia adalah pemimpin dari wilayah surga. Tapi setan ini kan terkenal mungkin sombong, angkuh ya. Karena apa? Dia kan makhluk yang pertama kali diciptakan. Makhluk yang mungkin lebih dulu dari penciptaan Adam. Bahkan api itu konon lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dari tanah. Maka setan ini ogah untuk bersujud kepada Adam. Alhasil setan diturunkan ke bumi sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Adam di surga ini kesepian. Nabi Adam ini kesepian. Lenggak-lenggok, tengok kanan, tengok kiri. Kayak orang galau. Allah tahu diciptakanlah Siti Hawa sebagai peneman bagi Nabi Adam. Kita pindah frame lagi ke framenya setan. Setan juga di sana. Ini bagaimana caranya saya akan menggoda Nabi Adam. Ini makhluk baru saja kok gemblelengan bahasa Jawanya. Ini orang baru saja kok bikin aku susah. Tidak saya biarkan dia. Dan Allah pun sudah mengizinkan aku untuk menggodanya. Dan barang siapa yang ikut denganku, maka dia akan menjadi pasukanku. Itu ikrar itu sudah sah. Bahwa setan nanti sampai nanti di hari kiamat, dia ini akan menjadi musuh bebuyutannya manusia, menggoda siapa yang ikut dengannya, maka dia akan menjadi bala tentaranya. Kita pindah frame di surga ya. Ini yang namanya Adam di surga ini kan sudah dapat pelayanan high class. Namanya surga, apa-apa ada. Mau minum susu sungai jadi sungai susu. Mau buah sudah menunduk untuk dipetik. Mau naik Alphard, sudah banyak sopir-sopir bidadari-bidadari yang akan mengantarkan ke sudut-sudut surga. Tapi di situ ada yang namanya peraturan untuk Adam khususnya. Apa itu? Hai Adam, kau boleh nikmati surga dengan segala isinya. Tapi ini ada peraturan, jangan kau makan buah kuldi itu. Kenapa ya Allah? Aduh, tidak usah perlu kau tahu. Begitu ya? Iya. Bahasanya kita seperti itu. Wah, ini setan tiap hari ngintip ini di surga. Ngapain Adam ini di surga? Jadi ada rasa jengkel yang luar biasa. Setan ini punya dendam kesumat kepada manusia itu nanti sampai hari kiamat. Makanya godaan-godaan kepada manusia itu kita saja banyak sekali. Setan itu selalu menggoda apa yang kita dengan apa yang kita suka. Pokoknya godaannya itu macam-macam. Setan itu nggak pandai, tapi setan itu lebih berpengalaman.
Lanjut cerita, setan tahu ini kelemahannya apa. Ternyata Adam dilarang untuk memakan buah koldi. Akhirnya setan ini datang ke surga. Dia berkata sama Adam, "Hei Adam, kenapa kamu gak makan buah itu?" "Itu larangan setan." "Larangan?" "Iya." Kamu dibohongin sama Tuhan." "Kenapa?" "Kalau kau makan buah koldi itu kau akan kekal selamanya di surga. Makanya Allah gak pengen kamu kekal di surga, agar kau turun ke bumi. Dan kau tidak akan bisa menikmati fasilitas high class dari surga ini." "Begitu ya?" "Iya." Nih setan udah tenang. Wah, ini pasti mau ini. Tapi ternyata Adam gak mau. "Wah tidak, saya sudah bersyukur saya di surga ini sudah difasilitasi banyak fasilitas. Ada BMW, ada Alphard, ada sungai-sungai susu, ada perempuan, mungkin diciptakan perempuan Siti Hawa yang cantik jelita." Di situ Nabi Adam merasa, aku bersyukur sudah diciptakan seperti ini. Setan gagal menggoda Nabi Adam. Pada akhirnya setan ini tahu ini kelemahannya manusia. Apa? Dia goda lewat Siti Hawa. Dan akhirnya, singkat cerita, buah koldi itu dimakan oleh Nabi Adam. Akhirnya murka Allah kepada Nabi Adam, diputuskanlah Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke muka bumi. Dan pada akhirnya mereka dipisahkan sampai berkilo-kilometer. Akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah. Singkat cerita, mereka berkembang biak. Akhirnya terbentuklah waktu, mungkin 1 sebelum Masehi, 100 sebelum Masehi, zaman purba, zaman pra-purba. Akhirnya masuk yang namanya tahun Masehi hingga sekarang. Nah, apa makna, apa iktibar apa yang dapat kita ambil dari yang namanya tahun baru? Yang pertama, ada sebuah riwayat mengatakan kalau hari ini itu sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan kalau hari ini itu lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Nah, dengan riwayat itu, semoga di tahun baru ini kita dapat menjadi orang-orang yang beruntung, bukan menjadi orang-orang yang merugi, apalagi orang-orang yang bangkrut. Itu yang pertama yang dapat kita ambil iktibar. Semoga di tahun 2024 ini, di tahun yang berganti angka di 4 ini, kita menjadi orang-orang yang beruntung, jauh dari orang-orang yang merugi, apalagi orang yang bangkrut. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita mengingatkan kita bahwa perjalanan waktu ini akan tidak bisa kita hentikan sejenak pun, sedetik pun tidak bisa. Makanya kan kematian itu tidak dapat diajukan maupun tidak dapat dimundurkan. Ini waktu. Jadi apa iktibar yang kita ambil dari tahun baru? Itu kita maknai bahwa kita semakin dekat dengan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Dulu kita tidak ada, jadi ada. Besok kita ada, jadi tiada.
Maka ada riwayat yang mengatakan bahwa ada nasihat yang dapat bicara dan ada nasihat yang diem saja. Apa itu yang diem saja? Yaitu kematian. Artinya dengan bergantinya waktu terus-menerus dari siang, dari malam, jadi siang, jadi malam, terus. Dari bayi kita dipanggil mas, dari mas kita dipanggil bapak, dari bapak kita dipanggil simbah atau kakek, dari simbah kita dipanggil almarhumah. Itu menandakan apa? Waktu terus berputar dan berjalan. Kalau Gus Ida mengatakan kita itu semakin tua, bumi juga semakin tua, kayak orang ngontrak. Kalau kita tidak siap-siap bahwa nanti kontrakan kita akan habis, di saat kita kontrakan sudah habis, kita sudah menjadi orang yang plonga-plongo. Kita tidak siap, hujan, panas, kita akan rasakan karena kontrakan habis. Kita mau berteduh kemana? Karena kita tidak menyiapkan bagaimana nanti di saat kontrakan ini habis. Kontrakan apa? Kontrakan kehidupan. Jadi itulah teman-teman, renungan tahun baru 2024 yang konon ini tahun adalah tahun yang dimeriahkan di seluruh dunia. Padahal apa? Tak ubahnya kita merayakan yang namanya perubahan angka. Karena pada hakikatnya sekali lagi, perjalanan waktu ini adalah siang dan malam, gelap dan petang. Dari anak-anak menjadi dewasa, dewasa menjadi orang tua, dan akhirnya kita tenggelam menjadi almarhumah. Itu aja teman-teman, semoga ini menjadi renungan kita bersama. Kita melaksanakan ekspedisi renungan, ekspedisi rohani. Ini kita bukan berarti kita orang yang suci atau baik, tidak. Justru kita pendosa yang ingin menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.